Oke, kita mulai ya. Mohon maaf ya, terlambat 3 menit dari yang biasanya kelas saya mulai, karena matdisnya untuk yang ikut kelas saya molor, karena materinya banyak ya. Jadi, oke, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah jam terakhir ya, jam-jam rawan sebetulnya. Saya pun juga begitu, tidak hanya kalian yang mendengarkan, tapi juga saya yang mengajar, karena saya hari ini mengajar mulai jam 8.50 ya, kemudian sampai sekarang. Udah trip ketiga. Dari pretest kemarin, karena kita sudah tahu ya, konsep PBO itu apa, kemudian bedanya dengan pemrograman terstruktur apa. Jadi keunggulan PBO itu dibandingkan pemrograman struktur memang terlihat dari segi mengemas program. Di dalam program itu ada kelas, objek, nanti di dalam kelas itu ada objek, ada method, function, dan lain-lain. Jadi nanti akan kita pelajari di mulai pertemuan ini sampai selesai kuliah PBO. Pretestnya sudah saya cek random, dan dari pengamatan saya, sebagian besar yang saya cek itu sudah paham bedanya. Paling tidak secara konsep, walaupun ketika implementasi kan juga belum diajarkan ya, baru hari ini untuk kelas dan objek PBO itu seperti apa. Jadi sudah tidak ada masalah pretest yang kemarin sudah kalian coba kerjakan di pertemuan pertama. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar kelas dan objek. Kelas dan objek ini adalah ciri yang paling menjadi pembeda antara PBO dan pemrograman terstruktur. Seperti yang sudah disampaikan di kontrak, kalau kita masih akan menggunakan C atau C++. Jadi untuk bahasa pemrogramannya, nanti ketika mengerjakan latihan atau soal, bisa menggunakan C atau C++. Saya langsung masuk ke yang pertama, yaitu kelas. Mungkin beberapa dari kalian itu sudah familiar juga dengan kelas dan objek di OOP atau di PBO. Untuk definisi kelas, ini adalah yang biasanya kita gunakan untuk membungkus data abstraksi prosedural. Jadi nanti di dalam kelas ini ada beberapa data prosedural. Data prosedural di sini bisa dalam bentuk objek, bisa dalam bentuk fungsi, dan lain-lain. Jadi ini bisa kita ibaratkan kelas betulan. Jadi di dalam kelas kita belajar, itu ada saya, dosen, kalian mahasiswa, kemudian ada perangkat-perangkat pendukung lainnya, seperti papan tulis, kemudian PC, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bisa diilustrasikan atau divisualisasikan seperti itu. Atau kelas itu ada juga yang menyebutkan kelas itu adalah rancangan dari sebuah objek. Kemarin objek sudah sempat saya contohkan, burung, kemudian mobil, itu ada tingkah lakunya atau behavior-nya, kemudian ada isinya, dan lain-lain. Jadi nanti akan kita bahas apa saja sih isi dari kelas, kemudian ketika kita implementasikan ke dalam bentuk kode program, itu seperti apa. Terutama dengan bahasa C atau C++. Jadi
Nanti kalau sebetulnya prinsip kelas dan objek ini sama, hanya saja nanti kalau misalnya kalian implementasikan dengan Java, tentu mengikuti struktur bahasa Java. Kalau diimplementasikan dengan Python, mungkin lebih gampang lagi karena tinggal pakai library ya. Jadi kalau sudah import library, kemudian buat line code-nya beberapa baris, di run sudah keluar hasilnya. Untuk kelas sendiri yang penting kalian ketahui untuk konsepnya adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah implementasi dari information hiding. Nah, information hiding di sini maksudnya apa? Kumpulan dari berbagai tipe variabel dan metode dibungkus ke dalam satu kelas. Jadi kalau pemrograman terstruktur itu kita sudah belajar kemarin bagaimana caranya membuat program menyelesaikan permasalahan sederhana dari awal sampai akhir, bagaimana membuat fungsi prosedur, return-nya bagaimana, stack, queue, dan lain-lain seperti apa. Nah, kalau di PBO, kelas dan objek ini adalah challenge yang paling besar. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita sudah selesai membuat kelas, sudah selesai membuat objek, maka yang lain-lain akan mengikuti. Gampang. Kalau kelasnya bisa dipanggil, kelasnya public, bisa digunakan oleh semua kelas, itu bisa disetting. Kalau hanya bisa diakses oleh kelas itu saja, anggota kelas itu saja, maka set private dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat PBO ini ketika implementasi itu lebih sip ya daripada pemrograman terstruktur. Jadi tidak cuma dari segi runtime dan memorinya, dan dari segi pengemasan kode programnya juga lebih baik. Kemudian yang saya berikan warna merah nomor 2, ini adalah key point-nya. Kalau kalian baca dari beberapa sumber, internet, e-book, yang tentang PBO, dan lain sebagainya, kelas itu disebut blueprint atau cetak biru dari objek yang akan kita buat. Menggambarkan objek yang kita buat. Misalnya kita ingin membuat objek mawar, melati, lili, sunflower, bunga matahari, dan lain-lain. Maka kelasnya pasti akan kita buat namanya kelas bunga atau kelas flower, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan interface objek, struktur objek, dan metode objek secara menyeluruh. Jadi ketika kita punya satu kelas, dari kelas tersebut nanti di dalamnya objek itu nanti bisa saja interface objeknya, struktur objeknya, ataupun metode objeknya di dalam satu kelas. Walaupun tidak menutup kemungkinan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kelas ini di set public, bisa diakses oleh kelas objek kelas yang lain. Kemudian ini analoginya ya, analoginya sebetulnya gampang sekali untuk membayangkan bagaimana sebetulnya kelas itu kalau kita visualisasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi ini ya seperti laptop kalau saya analogikan. Kemudian kalau kita punya project, ikut tim pengembangan project, aplikasi, atau sistem informasi, kelas di sini akan berperan penting menjadi poin-poin yang akan dikembangkan oleh tim pengembang proyek tersebut. Seperti contohnya, kelas user. Maka kelas user di sini nanti isinya apa? Semua yang berhubungan dengan user tersebut. Begitu juga dengan item.
Semua yang berhubungan dengan item akan masuk ke kelas item. Mahasiswa. Kalau di e-learning, ada kelas mahasiswa. Nah, semua yang berhubungan dengan detailnya mahasiswa ini akan masuk ke kelas mahasiswa. Contohnya, nama, NIM, mata kuliah yang diambil, IPK, semester berapa sekarang, dan lain-lain. Itu akan masuk ke kelas mahasiswa, bukan ke kelas dosen. Kemudian, kelas validate. Nah, ini validate ini seperti menu KRS, KPRS, kalau di cyber akademiknya UNER ya, KRS, KPRS, kemudian SKPI, itu kan termasuk unsur-unsur di kelas validate. Apa saja tindakan dari user yang berhubungan dengan memvalidasi sesuatu. Kalau sudah ranahnya ke akademik. Kalau e-commerce kan beda lagi validate-nya. Kalau nanti kita bicara ERP atau Enterprise Resource Planning yang digunakan di perusahaan, itu akan berbeda lagi jenis validate-nya. Jadi tergantung dari aplikasinya, sistem informasinya, dan lain-lain. Jadi kelas itu contohnya seperti ini. Kemudian di dalam kelas, tadi sudah saya sebutkan, akan ada beberapa macam di dalam satu kelas. Apa saja? Yang pertama adalah atribut atau variabel. Ya, semuanya kalian sudah tahu ya, atribut apa, variabel apa, itu kan sudah diulang-ulang sejak dari Dasproc, struktur data, itu sudah kalian buat, kalian gunakan. Pasti sudah lulus juga karena sudah selesai Dasproc dan strukdatnya. Untuk atribut dan variabel di sini tidak jauh berbeda dengan yang kalian ketahui, yang kalian buat, yang kalian kerjakan. Jadi sama. Kemudian metode ini juga sama dengan yang sudah kalian pahami selama kalian membuat program terstruktur. Kemudian interface. Nah, interface ini sepertinya juga sudah ada mungkin ya yang menggunakan interface. Intinya interface ini sebetulnya kumpulan dari metode. Jadi kalau misalnya metode itu ada beberapa, kemudian saling terhubung satu dengan yang lain, itu biasanya disebut interface. Kalau untuk kelas yang konsepnya PBO, itu adalah kumpulan metode yang ada di dalam kelas, yang digunakan untuk memanipulasi objek. Intinya, 1, 2, 3 ini ada di dalam kelas yang sama. Jadi satu kelas ada atribut, ada metode, ada interface. Apakah kalau misalnya hanya ada atribut, variabel, dan metode saja itu boleh? Jawabannya boleh. Disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, kebutuhan soal, kebutuhan case study, dan lain-lain. Jadi tidak mesti harus ada ketiga komponen ini di dalam satu kelas yang kalian buat. Pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan, apakah kelas boleh dibuat lebih dari satu? Boleh, Bu. Oke. Boleh, Bu. Jelas? Menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya, jelas ya. Jadi kalau kita butuh membuat kelas lebih dari 1, 5, misalkan 10, tergantung dari proyek aplikasi yang kita buat, jelas saja boleh. Dan setiap kelas itu bisa berinteraksi dengan kelas lainnya. Misalnya ada A, B, C, D, E. Nah, kelas A nanti butuh informasi dari kelas D. Nah, nanti bisa berinteraksi. Dimungkinkan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh kelas. Ada kelas mahasiswa, kelas dosen, kelas mata kuliah, kelas bunga, dan lain-lain. Nanti penamaan ini sebenarnya tidak jadi masalah ya. Jadi nanti ketika kalian buat kode program, kalian ngoding, itu nama kelasnya terserah kalian, bebas. Asalkan
paling tidak merepresentasikan isi dari kelas tersebut. Jadi tidak jauh-jauh, misalkan yang list objeknya adalah matematika diskrit, PBO, Propstat, Prostok. Nama kelasnya adalah misalkan kelas ABC. Nah, usahakan membuat nama kelasnya itu merepresentasikan isi dari kelasnya. Jadi kalau misalnya memang tadi matematika diskrit, PBO, Propstat, Prostok, buatlah nama kelasnya itu kelas mata kuliah atau kelas pelajaran atau kelas akademik dan lain-lain yang merepresentasikan. Jangan terlalu jauh. Jadi nanti ketika tugas saya minta untuk responsi, saya bingung ini kelasnya kenapa namanya ini padahal isinya merepresentasikan yang lain seperti itu. Jadi supaya sinkron aja antara penamaan kelas dan objeknya. Kemudian lingkup kelas, ini tadi yang sudah sempat saya singgung-singgung sedikit, private, protected, dan public. Nah, kalau private, artinya kelas tersebut hanya visible untuk kelas tersebut. Jadi ketika kelas lain butuh mengakses data informasi yang ada di kelas ini, itu tidak bisa. Jadi memang khusus untuk kelas tersebut. Ada, Bu, yang kayak gitu? Ada. Jadi ketika mengimplementasikan project, kalau memang kelasnya itu hanya dikhususkan untuk kelas itu saja, objeknya kelas itu, membernya kelas itu, maka setlah kelas itu menjadi private. Kemudian protected. Protected di sini maksudnya adalah fitur yang ada di kelas tersebut yang sudah kita buat disembunyikan terhadap kelas klien, tetapi bisa diakses untuk kelas turunannya. Nah, ini kebetulan kita belum belajar turunan ya, jadi ada yang namanya superclass, ada yang namanya subclass. Nah, nanti seiring materi diberikan, nanti kalian akan paham protected ini bedanya apa dengan private. Karena sebetulnya ketika kalian membuat kode program sederhana, private dan protected ini tidak terlihat. Jadi seolah-olah sama padahal berbeda. Kebanyakan seperti itu. Ketika saya mengajarkan PBO dulu di Prodi Sistem Informasi, itu private dan protected ini pasti banyak pertanyaan. Bu, saya sudah coba set private, saya sudah coba set protected, tapi tidak ada, ketika di running tidak ada bedanya. Sama. Yang beda itu yang public. Jadi private dan protected ini akan terlihat ketika project-nya itu sudah sedikit kompleks dibanding project sederhana yang cuma hitunglah volume bola, volume kubus, volume bala. Itu kalau di set kelas private protected itu memang ketika di running tidak terlihat bedanya antara private dan protected. Tapi ketika skala project-nya sudah besar, skala aplikasi yang dibangun besar, itu jelas sekali perbedaan antara private dan protected. Terutama nanti ketika kalian sudah selesai belajar atau sudah sampai di materi superclass dan subclass. Kemudian public, nah ini public ini artinya sesuai dengan arti yang kita pahami. Jadi kalau sifatnya publik, bisa diakses rame-rame, begitu juga dengan kelas di PBO. Jadi kalau kita set public, maka semua kelas yang ada di dalam project tersebut, kalau butuh mengakses kelas yang di set public ini, maka bisa digunakan, bisa kita ambil yang diperlukan dari kelas lain. Jadi di sini semua kelas itu termasuk kelas klien dan turunannya.
Kemudian pertanyaan yang muncul pasti dari sini juga adalah ketika kelas tersebut tidak di-set, tidak kita set private, protected, public. Jadi ketika kita buat kelas, langsung saja kita buat objeknya, kemudian fungsinya, pindah ke integer main, kemudian sisa codingan, selesai. Nah, kalau tidak kalian definisikan kelas, biasanya sepemahaman saya yang sudah saya berulang kali coba buat program PBO, kalau tidak di-set akan default public. Jadi kalau misalnya tidak kalian set private, protected, public, nah itu nanti akan default dari IDE-nya adalah public. Jadi kelas itu bisa diakses oleh kelas lain. Kemudian lingkup kelas sendiri, ini ada fitur, visible, sama klien. Jadi menjelaskan yang ini tadi ya, kalau misalnya ada yang belum familiar dengan kata-katanya, fitur itu apa, visible itu apa. Nah ini fitur itu sama dengan atribut, metode, variabel, objek. Kalau visible itu bisa bisa dilihat, bisa bisa dipanggil, bisa ketika kita butuh, kita tidak perlu mendefinisikan fungsi yang sama berulang kali untuk mencegah duplikasi. Nah, ya sudah, karena kelas A itu sudah kita set sebelumnya, maka kita panggil fungsi yang ada di kelas A itu untuk mengeksekusi kelas E. Misalnya seperti itu. Kemudian klien, di sini klien itu maksudnya adalah kelas-kelas yang lain. Jadi klien di sini kelas-kelas lain yang sejajar dengan kelas yang kita pegang atau posisi kita saat ini. Misalnya tadi sudah saya contohkan ada kelas A, B, C, D, E. Nah, klien itu adalah kelas B, C, D, E. Kalau kita sekarang sedang mengerjakan atau berada di posisi kelas A. Sejajar ya, seperti partner. Nah, kalau turunan itu beda lagi. Kelas turunan berbeda dengan klien. Jadi untuk turunan itu nanti akan kita pelajari di inheritance. Inheritance itu ya komponen penting juga ketika kita belajar PBO. Jadi nanti setelah, kalau tidak salah saya setelah UTS ya, inheritance itu nanti akan kita pelajari sub dan super. Kemudian ini contohnya dari slide yang kemarin. Kalau kemarin masih apa sih itu gitu ya. Nah, sekarang saya munculkan lagi. Ini adalah contoh kelas, ada mahasiswa dan buku. Jadi ini nanti ketika di coding, ketika kalian buat programnya, kelas mahasiswa, kelas buku. Kemudian ini adalah yang kita sebut dengan atribut. Ini tadi satu kelas, ada atribut atau variabel, ada metode atau fungsi, kemudian ada interface. Kumpulan dari metode. Kalau misalnya tidak ada kumpulan metode, ya sudah atribut dan metode saja. Nah, ini adalah ilustrasinya kalau kita buatkan ke dalam bentuk kelas diagram ya. Kalau ketika kita membuat rancangan aplikasi perangkat lunak, ini modelnya seperti kelas diagram. Nah, kalau kita buat ke dalam bentuk struktur, kelas itu seperti apa? Kelas ini adalah data. Data. Disesuaikan dengan permasalahan yang akan kita atasi dengan kelas tersebut. Kemudian fungsi. Fungsi 1, 2, 3. Kalau fungsinya lebih dari 1, berarti tadi termasuk ke dalam interface, kumpulan metode ya. Jadi kalau hanya ada 1, berarti
fungsi atau metode. Nah, ini adalah visualisasi dari komponen kelas yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini kalau kita balik ke konsepnya, data ini adalah fungsinya untuk memegang informasi yang nantinya akan dieksekusi oleh fungsi di kelas tersebut. Nah, kalau fungsi ini sebagai behavior atau tingkah laku. Kalau kita kembali ke konsep PBO di pertemuan minggu lalu. Kemudian kita masuk ke sintaks kelas. Jadi seperti apa sih kelas tadi yang bentukannya seperti ini tuh kalau kita buat ke dalam bentuk codingan? Sebenarnya tidak sulit juga, jadi memang betul-betul transformasikan bentuk seperti ini ke dalam bentuk program komputer. Jadi, sama seperti yang sudah kalian ketahui, dibuka dengan bukan kurung siku juga ya, yang seperti ini. Nah, kemudian ditutup titik koma. Sintaks kelas itu kelas, nama kelasnya apa, kemudian di dalam kurungnya ada data members, titik koma, methods, titik koma. Ini adalah satu kelas. Ketika ada kelas lain tadi, apakah bisa punya lebih dari satu kelas? Jawabannya bisa. Maka ketika ada 5 kelas, ada 5 model seperti ini untuk merepresentasikan kelas tersebut. Kemudian, seperti apa contohnya? Nah, di sini contoh kalau kita punya kelas box atau kotak. Nah, kotak di sini kita punya panjang kotak, punya lebar kotak, punya tinggi kotak. Kemudian, kelas box ini saya set public. Maka cara penulisannya seperti yang kalian lihat di slide, kelas box, public, titik 2. Kalau misalnya nanti private, titik 2, protected, titik 2. Kemudian ini tidak berbeda ya dengan yang sudah kalian pelajari di Dasproc dan Strukdat. Double, integer, dan lain-lain. Kemudian titik koma. Begini adalah satu kelas yang di dalamnya sudah ada data member dan juga sifat kelas tersebut, public, private, atau protected. Kemudian kita tambahkan member kelas tersebut. Kalau ini tadi hanya ada data. Sekarang kita tambahkan fungsi atau metode. Nah, caranya juga sama. Kelas, kemudian ini untuk menentukan public, private, atau protected-nya. Kalau tidak ada pun, pasti pertanyaannya muncul, kalau tidak ada, apakah error, Bu? Tidak. Jadi, tetap bisa, kalaupun ini tidak kalian buat atau tidak kalian tulis nanti, tetap akan bisa jalan programnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, umumnya kalau ini tidak ditulis, ini tidak didefinisikan, akan terdefault public. Yang sudah saya alami seperti itu. Kemudian ini sama persis ya dengan ini. Jadi ini adalah data member. Nah, ini nanti disesuaikan dengan apa isinya, ini akan menyesuaikan dengan problem yang akan kita selesaikan dengan program PBO ini. Kemudian ini function member, method. Jadi tidak usah bingung ya, function member itu method sebetulnya. Data member ini atribut atau variabel. Untuk function member di sini void print, kemudian cout, print box, and line. Ini untuk struktur atau sintaks dari function-nya juga tetap sama seperti yang sudah kalian pelajari di Dasproc dan Strukdat. Nah, yang kita pelajari hari ini itu bagaimana cara membuat
kelas ini. Itu sebetulnya. Kalau untuk yang ini itu tidak ada beda dengan yang sudah kalian pelajari. Kemudian kita pindah atau melihat case yang lain. Nah, ini juga sama dengan ini. Kita lihat. Ini adalah kelas mahasiswa. Public, integer name, string nama, float nilai. Kemudian functionnya void print data, cout-nya name, nama, nilai. Ini tidak ada bedanya ya untuk penulisan ataupun kode program ini. Bedanya dengan dashproc dan structdat nggak ada, jadi tidak usah khawatir. Kemudian di sini ada muncul Anton. Nah, inilah yang disebut dengan objek. Walaupun kita belum belajar objek ya. Nah, inilah yang disebut dengan objek. Nah, cara mendefinisikan objek nanti ada macam-macam. Salah satunya seperti ini. Objek itu bisa diletakkan di kelas, bisa diletakkan di luar kelas. Cara memanggil kelasnya nanti ada lagi caranya pakai titik ya. Kalau pernah kalian coba dulu ketika dashproc ataupun structdat. Nah, ini juga betul. Jadi ini saja ya bedanya. Nah, ini kenapa ada ini? Ini jawabannya tadi ini adalah objek sebetulnya. Jadi ini adalah objek dari kelas mahasiswa. Jadi Anton ini mahasiswa, nanti ketika Anton ini kita panggil atau kita eksekusi, integer main-nya selesai, di running, maka akan keluar name, nama, nilai Anton. Nah, kalau misalnya nanti ada namanya Dina, nah Anton dan Dina, name, nama, nilainya akan keluar. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan dashproc dan structdat, hanya saja ini tuh susunannya akan lebih rapi kalau kita menggunakan konsep kelas dan objek. Kemudian ini kalau kita buat program utuhnya, ini kan hanya potongan ya, potongan kelas mahasiswa, ini adalah kode program utuh. Tidak jauh berbeda juga, sama bahkan. Nah, yang membedakan adalah kelas ini tadi. Jadi ketika kita sudah membuat kelas, maka kelas ini ada isinya tadi, ada data, member, dan function member atau atribut, variabel, dan metode, slash interface, kumpulan metode kalau ada fungsinya banyak. Nah, untuk program lainnya atau line yang lainnya itu sama, include IOStream, using namespace std, integer main, kode program, return 0. Kemudian kalau ini dijalankan, ya sudah. Kebetulan nggak ada hasil ya kalau dijalankan, karena nggak ada isinya. Kemudian ini, kalau ini kan tidak ada function di dalam kelasnya. Terlihat ya, karena ini hanya ada data member. Kemudian kalau ini ada function member. Tidak ada data membernya. Jadi di sini kelas laptop. Nah, ini functionnya void hidupkan laptop. Kalau function selanjutnya, function kedua, string matikan laptop. Kemudian integer main-nya juga tetap. Nah, ini bedanya ya. Yang tadi data membernya ada, function membernya tidak ada. Sekarang data membernya tidak ada, function membernya ada. Kemudian pertanyaan saya terkait dengan dua slide sebelumnya. Apakah sebuah kelas, kalau kita buat kelas di PBO, bisa saja tidak memiliki data member dan atau function member? True atau false?
Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, Hizbullah, silakan. Kalau menurut saya bisa saja, Bu, tidak Alasannya, pakai data member atau fungsi gitu, Bu. bisa berarti ya? Bisa, Bu. Oke. Mungkin misalnya kayak yang sama tadi ya, secara umum kan pakai contoh laptop ya, cuman laptop aja nggak diperinci kayak keyboard, kemudian mouse atau perangkat-perangkat yang lain. Mungkin bisa, Bu. Oke. Hisham di chat juga menjawab sepertinya true. Oke. Jawabannya adalah bisa ya. Sebuah kelas bisa saja tidak punya data member dan function member. Tapi yang paling umum biasanya tidak ada data membernya. Kalau tidak ada function member itu biasanya jarang sekali. Jadi ketika kita buat kelas itu paling tidak yang paling sering kita temukan adalah adanya function member tapi tidak ada data member. Dibandingkan ada data member tapi tidak ada function member. Walaupun ketika kita telusuri, mungkin kalian juga sudah pernah lihat kode program aplikasi yang sudah jadi, kemudian kalian lihat ya kode programnya. Caranya gampang ya sebetulnya, inspect, kalian buka websitenya, kemudian kalian inspect elemen, itu kan keluar tuh tampilan kode program yang digunakan oleh website tersebut. Tapi biasanya sih kalau modelnya website gitu yang akan keluar adalah HTML atau PHP-nya. Jadi jarang sekali yang membuat aplikasi sistem informasi itu pakai C atau C++ ya. Jadi kalau ada yang mudah, ngapain yang sulit gitu ya. Karena si C++ ini kan termasuk kalau dibandingkan dengan bahasa yang seperti PHP, HTML, atau Python kan sudah termasuk jadul ya. Kemudian kita pindah ke objek. Kalau tadi membuat kelas seperti itu, jadi intinya buatlah kelas, nama kelasnya yang dibuat usahakan merepresentasikan nama kelas yang akan kalian buat, kemudian isinya ada data member dan function member. Kalau misalnya nanti ternyata case yang kalian temui itu memang tidak mengharuskan memiliki data member, ya sudah berarti hanya ada function membernya. Kalau misalnya tidak mengharuskan ada function member, berarti ada data membernya saja. Seperti itu kesimpulan untuk kelas. Kemudian kita pindah ke objek. Nah, objek ini yang menjadi menarik karena ada berbagai macam cara mendefinisikan objek di dalam kelas. Kalau kelas tadi tidak sulit karena memang kalau kita makan kacang, kelas itu kulit kacangnya. Nah, objek itu kan kacang di dalamnya ya. Nah, kacangnya itu yang beraneka ragam cara mendefinisikan di dalam kelas. Untuk objek, ini saya ulangi lagi, konsep PBO yang minggu lalu, kalau di dunia nyata, objek itu banyak sekali. Kita pun termasuk objek, person. Kemudian ada kucing, itu juga objek. Kemudian meja, kursi, juga objek, dan lain-lain. Kemarin sudah saya sampaikan kalau objek itu punya status, behavior, dan interface. Kalau misalnya kita contohkan mobil objeknya, maka objek mobil ini akan memiliki status, jenis, warna, plat nomor. Mobil akan punya kelakuan jalan maju, jalan mundur. Mobil akan memiliki interface kemudi atau setir, rem, pedal gas, tuas, dan lain-lain. Nah, ini adalah objek mobil dengan komponen-komponen pendukung
objek mobil ini. Kemudian, kalau di dalam software, di dalam kita membuat kode program, apakah objek itu sebetulnya juga sama dengan objek yang ada di dunia nyata? Objek itu juga bisa punya status, behavior, dan interface. Maksudnya kalau untuk objek di dalam software ini, status, behavior, dan interface-nya itu seperti apa? Status itu adalah variabel. Lagi-lagi ya, kata-kata variabel muncul. Kemudian behavior itu adalah metode, fungsi ataupun subrutinnya. Ini juga sama dengan fungsi subrutin yang sudah kalian ketahui, yang kalian pelajari dari Dasproc dan juga Strukdat. Kemudian yang terakhir, interface juga sama, kumpulan metode. Jadi kalau fungsi metodenya itu ada 2, berarti sudah termasuk ke dalam interface. Kemudian di sini yang saya berikan warna merah, objek dibentuk dari suatu kelas. Karena tadi kita tahu saat kita belajar kelas itu adalah blueprint-nya untuk membuat objek. Maka kalau kita ingin menekankan objek itu sendiri, objek dibentuk dari suatu kelas. Jadi sebetulnya objek inilah yang peranannya penting di dalam suatu kelas. Kenapa? Kalau tidak ada objek, kelas itu tidak ada isinya. Kelas kosong. Kalau kelas kosong ya mendingan nggak usah buat kelas. Makanya kenapa objek itu yang harus dibungkus oleh suatu kelas. Nah ini kalau dalam konteks variabel, kelas kita anggap sebagai tipe data, objek sebagai variabel. Jadi objek inilah yang memegang peranan penting dalam pembentukan kelas. Dan tujuannya ada kelas pun karena perbedaan objek, perbedaan fungsi, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya interaksi antar kelas. Seperti tadi ya, public, private, dan protected. Diatur oleh public, private, dan protected tersebut. Kemudian ini contohnya, kelas flower atau kelas bunga, nama kelasnya, nanti objeknya bisa saja rose, lili, bunga matahari, kemudian bunga tulip, anggrek, dan lain-lain. Kemudian kelas mahasiswa, nama, NIM, alamat, IPK, sertifikat, nama orang tua, dan lain-lain. Itu termasuk objek dari kelas mahasiswa. Ini tadi contoh kelas, kemudian objeknya ini ya dari slide minggu lalu. Kenapa bisa seperti ini? Dari yang ini, kemudian seperti ini. Jadi sekarang sudah paham maksud dari bentuk kelas diagram ini. Jadi ini adalah objeknya mahasiswa itu sila namanya, NIM-nya 123456. Kemudian untuk kelas buku, kita punya satu objek buku, GMAT, nomor bukunya 78910. Nah, ini juga termasuk ke dalam metode atau function. Kemudian untuk sintaks objek, sebetulnya tidak sulit juga untuk membuat sebuah sintaks objek. Jadi ini adalah sintaks objek yang paling sederhana. Kelas name, variable name. Di sini maksudnya variable name itu adalah nama objeknya ya. Jadi kalau misalnya tadi saya punya kelas box, maka ketika saya membuat objek kelas box itu saya berikan nama objek 1, objek 2, titik koma. Kemudian tadi saya punya kelas bunga, maka
bunga, mawar, rose, lotus, anggrek, titik koma. Kemudian kalau saya punya kelas dosen, dosen, nama, NIDN, home base, Japfung, EWMP, titik koma. Begitu juga dengan mahasiswa dan lain-lain. Jadi untuk sintaks objek seperti ini. Kemudian mengakses data member dan function member dari objek. Jadi tadi sama seperti kelas, objek pun juga ada data member dan function member, yang sebetulnya data member dan function member objek ini sama sebetulnya dengan kelas tadi. Karena kan kelas itu base-nya itu adalah objeknya. Jadi di sini kalau kita ingin memanggil, mengakses data member dan member function-nya, gunakan operator titik. Nah, ini mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah familiar ya dengan operator titik ini. Kalau kita ingin mengakses data member ataupun function member, begitu juga dengan objek, pakai tanda titik. Jadi objek name-nya apa, titik, data member-nya apa, titik koma. Jadi kalau misalnya nanti saya punya objeknya rose, ROSE, titik, apa. Misalkan datanya toko bunga tempat saya beli itu, berarti nama toko, titik koma. Kemudian kalau tadi saya punya objek name-nya, kalau misalnya saya punya objek name-nya itu adalah Anton, yang tadi di slide kelas tadi ya, ada Anton, titik, name, titik koma. Maka nanti ketika di run, muncullah name-nya Anton. Nah, name-nya Anton ini dari mana didapatkan? Tentunya setelah mengeksekusi, program itu mengeksekusi kelas, di dalam kelas itu kan ada name, kelas mahasiswa, dan kelas mahasiswa itu punya objek Anton. Jadi kalau anton.name, maka nanti akan muncul hasilnya name-nya Anton yang merupakan kelas mahasiswa. Kira-kira seperti itu alurnya. Nah, ini adalah contohnya, itu sudah saya berikan warna berbeda ya, yang untuk menunjukkan mana sih yang kelas, mana yang data member, mana yang function member, mana yang objek. Jadi di sini kelas laptop, kemudian ini adalah data member. Ini adalah function member. Nah, manakah objeknya? Laptop Hani. Ini adalah objek. Nah, pertanyaannya pasti muncul. Kenapa berbeda dengan yang tadi, Bu? Anton tadi kenapa ada di kelas laptop, tutup kurung, Anton, titik koma. Iya ya, pasti ada muncul pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah untuk mendefinisikan objek ada berbagai macam cara. Jadi tidak mutlak harus di sini. Jadi ada berbagai macam cara. Yang manakah yang kalian bisa gunakan terserah kalian. Kalian biasanya lebih nyaman ketika objek tersebut menyatu dengan kelas, masuk ke kelas objeknya, atau masuk di main function-nya, atau seperti apa. Nanti ada berbagai macam cara ya, nanti kalian pilih sesuai dengan style-nya coding kalian itu seperti apa. Ini adalah contoh selanjutnya untuk mendeklarasikan objek di dalam deklarasi kelas. Nah, ini cara pertama untuk mendefinisikan objek. Objek itu ada di dalam kelas. Caranya seperti apa? Kelas mahasiswa, ini nama kelasnya, kemudian public, ini adalah data membernya, kemudian ini adalah function membernya. Objeknya Anton, Budi, Tono. Ini, Anton, Budi, Tono ini adalah objek dari kelas mahasiswa yang kita definisikan di dalam deklarasi kelas. Kenapa seperti itu? Karena ini, di dalam kelas ini sudah ada objeknya.
berbeda dengan ini. Kalau ini kelasnya sudah kita definisikan, sudah kita selesai buat, objeknya ada di main-nya. Ini betul. Ini kalau di running, keluar hasilnya. Walaupun tidak menampilkan apa-apa ya ini kalau di running. Kemudian objek di luar deklarasi kelas. Seperti apa cara kita mendefinisikan objek di luar kelas? Ingat lagi, ini adalah objek yang ada di dalam kelas. Kita lihat contohnya, objek yang berada di luar kelas, berarti kelasnya kita buat public, data member, function member. Main-nya ada mahasiswa, Tanto, Budi, Adi. Kelas mahasiswanya kita letakkan atau kita panggil di main-nya, disertai dengan objek dari kelas mahasiswa tersebut. Nah, ini juga betul, tidak salah. Ketika di running juga akan tidak error, menghasilkan hasil. Kalau tidak ada yang muncul, tapi tidak error, itu ada hasilnya ya, tapi memang tidak ada print-nya yang dia print, karena kan ini juga tidak ada isinya. Kemudian, cara mengakses objek. Beda ya, ini tadi kita mendefinisikan objek. Bagaimana cara kita mendefinisikan objek, mau di dalam kelas atau di luar kelas? Sekarang kita masuk ke bagaimana caranya mengakses objek. Mengakses objek itu kita akses objeknya, kita panggil objeknya. Nah, ini caranya. Caranya seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan. Operator yang berperan penting adalah operator titik atau point. Ya, titik gitu ya. Kelas mahasiswa, ini sama, public, data member, function member, kemudian ini mahasiswa Anton, ini ya, mendefinisikan objek di luar kelas, kemudian kita akses objeknya, Anton titik nim, Anton titik nama, Anton titik nilai, Anton titik print data. Inilah cara mengakses objek. Yang saya maksudkan tadi, kenapa operator titik itu menjadi berperan penting. Ya tadi ya, sintaks yang sebelumnya yang pendek tadi. Nah, ini adalah contoh implementasinya. Ini mungkin sebetulnya juga sudah kalian terapkan ya, walaupun belum menggunakan kelas dan objek. Nah, ketika di running ini kode programnya, maka hasilnya ya jelas ya, nilai 134, nama Anton Pratama, nilai 95. Nah, ini nanti tentunya bisa menyesuaikan dengan case yang akan kalian kerjakan. Kemudian, kita perlu tahu juga cara untuk menginisialisasi objek. Juga ada beberapa cara. Jadi, cara objek itu dideklarasikan atau didefinisikan ada dua. Untuk mengakses objek hanya satu dengan menggunakan titik tadi. Sekarang kita masuk ke inisialisasi objek. Inisialisasi objek ini sebetulnya ada banyak ya. Yang familiar atau yang sering digunakan itu 3 atau 4 gitu. Cuma ini tidak semuanya saya sampaikan di kelas ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin menggunakan inisialisasi objek di luar dari PPT ini juga sebetulnya tidak masalah. Yang pertama adalah non-static member initialization. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menginisialisasi objek. Seperti apa caranya? Ini tidak berbeda. Jadi ini tetap data member, kemudian function member, kemudian ini
mahasiswa Anton Budi. Nah, ini ya cout-nya Anton.printData, Budi.printData. Nah, ini juga salah satu cara untuk menginisialisasi objek. Jadi, bisa data membernya itu kalian berikan nilai. Atau function membernya kalian berikan nilai. Bisa. Jadi sebetulnya kalau saya pikir di mata kuliah ini itu lebih ke bagaimana caranya membuat kelas dan objek. Karena sebetulnya style untuk codingnya ini tidak saya jelaskan pun sebetulnya kalian sudah paham ya. Karena tidak jauh berbeda dengan waktu dasproc dan structdat. Kemudian uniform initialization. Nah, ini seperti apa? Ini juga sama kelasnya kelas mahasiswa. Maksud inisialisasi objek di sini yang bentuknya di uniform adalah di sininya. Kalau ini tadi kan ini ya, data membernya, kemudian ini beberapa functionnya juga sudah di set, sehingga ketika kita di main-nya itu hanya mahasiswa Anton Budi, Anton.printData, ini Budi.printData, kemudian nanti muncul hasilnya. Kalau uniform itu di sini. Mahasiswa Anton 123, Antonia Gilang 98,5. Mahasiswa Albert 234, kelupaan ya saya sama dengannya. Kemudian 234 Albert Rahmawan 101,5. Kemudian Anton.printData, ini ya cara mengakses objeknya. Kemudian Albert.printData, ini juga cara mengakses objek dari objek Albert dari kelas mahasiswa. Nah, ini adalah bentuk lain dari inisialisasi objek. Apakah salah? Tidak salah. Apakah harus dipakai? Tidak juga. Kalau misalnya memang kalian sudah nyaman cara seperti ini, pakai cara ini, tidak masalah. Kalau kalian bisa menggunakan ini, terbiasa menggunakan cara seperti ini, silahkan diteruskan. Kemudian kalau kalian menggunakan cara seperti ini, juga tidak apa-apa, silahkan. Yang penting kelasnya betul, objeknya betul. Intinya itu saja ya, bagaimana caranya membuat objek. Kemudian untuk full code-nya yang tadi box, yang saya contohkan di awal, tadi di kelasnya ada box ya, kemudian di objeknya tadi juga sempat saya buat box, objek 1, objek 2. Nah, ketika saya gabungkan antara kelas dan objek box ini ke dalam satu kode program utuh, jadinya seperti ini ya. Jadi ini juga tidak jauh beda, sama dengan yang sudah saya berikan contoh di slide-slide sebelumnya. Jadi ketika ini di running dengan IDE-nya kalian nanti, maka akan muncul berapa volume box tersebut. Karena kan di sini sudah saya berikan untuk objek 1 kelasnya box itu tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Nah, nanti tinggal keluar hasilnya, volume box 1, objek 1 itu berapa volumenya. Kemudian kalau ini box 2, objek kedua, itu nanti volumenya berapa. Nanti programnya akan running, mengeluarkan hasil kalkulasi dari ini, angka-angka ini. Itu saja sepertinya untuk PBO pertemuan kita hari ini, karena fokusnya adalah bagaimana cara membuat kelas dan objek. Itu yang membedakan PBO dan pemrograman terstruktur. Jadi, karena masih ada waktu ya, masih panjang waktunya, silahkan coba latihannya, karena di e-learning kan sudah saya minta ya, siapkan IDE untuk latihan hari ini. Nah, ini ada latihan kecil, karena kan latihan modul kan nanti di kelas praktikum ya. Nah, ini untuk memahami konsep kelas dan objek yang sudah saya jelaskan, silahkan dibuat program C atau C++-nya,
tergantung bebas kalian mau buat C atau C++. Buatlah program untuk menghitung volume dan luas permukaan ya. Ini fungsinya volume dan luas permukaan. Tentunya harus menerapkan kelas dan objek. Nah, untuk detailnya ini sudah saya berikan. Objeknya balok 1, data membernya ada panjang, lebar, tinggi. Untuk function membernya, hitung volume dan luas permukaan balok. Bisa langsung dikerjakan? Atau butuh saya kembali ke slide sebelumnya? Untuk kalian melihat kode program atau tidak? Boleh. Boleh. Oke, ini sudah dicatat ya, atau kalian ingat gitu ya. Sebelum saya balik melihatkan kode program yang sudah saya contohkan tadi. Oke, kalau sudah itu ya, sudah tahu atribut-atributnya, saya back slide-nya. Oke, saya berikan waktu mungkin 15 menit ya, atau 20 menit. Nanti kita bahas, kemudian sudah selesai ya, sudah habis waktunya.
Oke, sudah selesai ya, Sani? Sudah, Bu. Oke. Oke, silakan. Sebentar, saya stop share dulu. Oke, silakan. Di-share, kemudian dijelaskan seperti apa kelas dan objek yang Asani buat ke teman-temannya. Baik, izin share screen, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi di awal seperti biasa kita masukkan library, kemudian using namespace std, kemudian di sini membuat kelas yang namanya balok. Kemudian kita set sebagai public. Di sini data membernya ada 3, panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian di sini ada 2 function ya untuk menghitung volume sama menghitung luas. Lalu di dalam setiap fungsinya saya langsung gunakan fungsi untuk print ya dengan cout. Volume balok sama dengan kita kalikan panjang, lebar, dan tingginya. Ini untuk volume. Untuk hitung luas juga sama, kita kalikan panjang dan lebarnya. Itu untuk kelasnya. Setelah kita membuat kelas, lalu saya membuat objeknya di fungsi mainnya. Dan yang saya lakukan ini langsung melakukan inisialisasi langsung gitu ya. Jadi ini berurutan. Yang pertama ini panjang, lebar, dan tinggi. Kita langsung tulis di dalamnya. Setelah itu kita langsung panggil fungsinya dengan cara oh ya tadi nama objeknya itu balok1 ya. Kemudian kita langsung panggil fungsinya balok1 titik hitung luas dan balok1 titik hitung volume. Baik, kita coba. Ini untuk hasil compile-nya, Bu. Oke. Oke. Dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan ke Asani? Jadi dari kode programnya Asani bisa terlihat kalau Asani mendeklarasikan objeknya itu di luar kelas di main programnya ya. Kemudian juga tadi inisialisasi objeknya itu yang uniform. Kemudian ada yang mau ditanyakan yang lain? Oke, kalau hening sepertinya tidak ada atau mungkin ngantuk ya kayaknya. Oke, terima kasih ya Sani, sudah betul. Adakah yang membuat objek di dalam kelas yang sudah selesai? Oke, Reza, silakan Reza. Kita lihat bedanya ya. Tadi Asani di luar kelas. Sekarang kita lihat yang mendeklarasikan objeknya di dalam kelas. Langsung jelaskan, Mbak. Iya, langsung jelaskan. Ya, pertama di sini aku buat kelas dengan nama tes dan bersifat publik dan data membernya itu aku kasih nilai dari sininya dan tipe datanya yang saya pakai integer untuk panjang, lebar, dan tinggi. Lalu fungsi dalam kelasnya ada fungsi volume dan fungsi luas sama-sama integer, dimana langsung mereturn nilainya.
Nah, untuk objeknya langsung saya deklarasikan dalam kelas di sini. Dan untuk fungsi main-nya, VL di sini sebagai variabel pembantu buat di printf, dan saat di execute hasilnya seperti ini. Oke. Oke. Tampilkan dulu Reza kode programnya. Oke. Coba lihat kode program yang dibuat Reza berbeda dengan yang dibuat Asani, stylenya. Nah, kalau Reza, balok 1 sebagai objek dari kelas tes di sini, itu dideklarasikan di dalam kelasnya. Kalau tadi Asani, kita lihat dideklarasikan di luar kelasnya. Bedanya yang pertama. Kemudian yang kedua, beda lainnya adalah stylenya untuk inisialisasi objek. Kalau tadi Asani pakai uniform, Reza tadi pakai non-static member. Itu ya yang ini. Integer panjang sama dengan 2, lebar sama dengan 3. Nah, ini non-static. Kalau tadi Asani di main-nya diberikan angkanya. Kemudian kalau untuk data member dan function-nya itu bebas ya, itu tidak ada, tergantung dari kalian masing-masing. Oke, ketika di running, perbedaan cara mendeklarasikan dan menginisialisasi objek antara kode program yang dibuat oleh Reza dan Asani, dua-duanya bisa di run, hasilnya juga keluar hasil yang betul, jadi tidak salah. Nah, itu membuktikan kalau objeknya itu bisa dideklarasikan dengan berbagai cara. Jadi, silahkan bebas nanti kalian mau buat kode programnya seperti apa. Boleh seperti Reza, boleh seperti Asani. Oke, terima kasih Reza. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Mungkin kombinasi dari Reza dan Asani, cara deklarasi objek ataupun inisialisasi objeknya. Sudah tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang belum paham, nanti silakan tanya ke Asani ataupun Reza. Mungkin minta kode programnya, seperti itu ya, untuk belajar. Kalau yang belum selesai. Kemudian saya lanjutkan untuk kesimpulannya yang bisa kita ambil untuk materi hari ini. Untuk objek, memang adalah instance dari kelas. Jadi tadi kelas blueprint dari objek, objek itu yang akan berperan penting dalam terbentuknya kelas. Itu yang pertama. Kemudian proses penciptaan objek ini sebutannya adalah instantiation. Jadi nanti kalau ada kata-kata ini muncul atau kalian dengar ketika kalian turun terjun ke industri, ke software house, ke startup, dan lain-lain, nah itu maksudnya adalah penciptaan objek. Kemudian selanjutnya ini saya ulangi lagi untuk kelas, deskripsi dari objek, kemudian objek itu elemen yang ketika di runtime atau kita run program itu, objek itulah yang dieksekusi. Yang kita buat untuk kelas, objek. Yang kita lakukan manipulasi terhadap variabel, atribut, metode, fungsi, itu juga objek. Kalau kita ingin mendelete atau menghancurkan ya, kita delete, kita abaikan, itu juga bagian dari objek.
Jadi sebetulnya kelas itu memang fungsinya hanya sebagai pembungkus dari objek tersebut. Nah, di sini disebutkan ketika kita run program yang kita buat itu, yang kita punyai objek. Jadi kita berpegang ke objeknya. Sementara kalau kita menulis kode program, yang kita jadikan acuan adalah kelasnya. Karena kan kelas itu yang membungkus objeknya. Objeknya kita adanya di dalam kelas. Data member, function, bagaimana caranya objek tersebut dieksekusi, di kelas mana nanti dia, kemudian kita memanggil antar kelas, itu juga biasanya kan yang berinteraksi itu kelas dengan kelas, bukan objek dengan objek dari kelas yang berbeda. Walaupun nanti bisa saja ada waktu di mana objek dari satu kelas ini butuh data dari objek kelas lain, tapi ketika dieksekusi itu lewat kelasnya. Jadi karena memang kelasnya itu kan kalau dari hierarki kelasnya kan lebih tinggi daripada objek. Jadi interaksinya lewat kelas. Jadi kira-kira itu yang bisa kita ambil pengetahuannya ya, informasi untuk hari ini, materi untuk hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke metode. Jadi bagaimana caranya kita membuat metode, mendeklarasikan metode, dan sebagainya ketika kita menggunakan PBO. Apakah ada beda dengan cara ketika kita membuat program terstruktur atau sama saja. Jadi minggu depan akan kita bahas. Oke, nanti untuk soal-soal lebih lanjut mengenai kelas dan objek nanti ada di kelas praktikum ya. Karena kelas ini ada, mata kuliah ini ada praktikumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak? Izin bertanya, Bu. Oke. Saya kurang paham yang namespace itu kenapa harus pakai namespace std ya, Bu? Oke. Memang kalau kita buat program C++, memang using namespace std itu kita gunakan. Nah, kenapa alasannya kita menggunakan itu? Itu nanti saya cari dulu ya, Asani. Karena dulu ketika saya belajar bahasa C pun, saya nggak pernah, nggak kepo masalahnya dengan namespace std. Coba nanti saya cari dulu ya, supaya saya tidak salah menjawab. Karena memang sintaksnya untuk C itu ada itunya. Cuma mungkin saya lemparkan dulu ke kelas, ada yang tahu kenapa C itu pakai namespace std sebelum kita masuk ke kelas, objek, atau main function-nya? Ada yang pernah mencoba mencari tahu atau googling sebelumnya? Oke, karena tidak ada reaction, berarti saya anggap belum tahu juga sama dengan saya. Minggu depan ya, Sani, hari Selasa nanti saya kasih tahu kenapa si itu pakai namespace. Hisham, iya, sebetulnya saya sama sih dengan Hisham. Jadi karena sintaksnya seperti itu, ya sudah. Ketika buat program C itu pakai itu gitu. Cuma saya nggak nyari tahu kenapa pakai itu. Kalau kata Deas untuk mempersingkat atau menghindari kesalahan penulisan cout dan in-nya. Oke, mungkin alasannya seperti yang disampaikan Deas juga ya, karena biasanya si Anda tidak dikenal. Setahu saya kalau tidak menggunakan namespace std itu std-nya harus ditulis sebelum cout sih, Bu, begitu. Oke. Terima kasih Deas. Terima kasih Asani. Oke, sekarang saya jadi tahu ya. Karena memang sudah lama sebetulnya saya buat berhubungan dengan C++ ini. Karena sekarang kan lebih enak pakai Python ya untuk coding, ataupun kalau kita mau buat sistem informasi pun pakai PHP, atau sekarang Laravel ya yang terkenal. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar framework Laravel, ya Allah nyebutnya susah ya, Laravel yang sudah ada langsung
MVC-nya, model, view, dan controller-nya. Itu untuk yang web. Kalau untuk yang coding untuk Citra dan lain-lain, Citra, Big Data, kemudian Business Intelligence, itu sekarang sudah pakai Python. Karena enak sekali Python, soalnya tinggal pakai library, panggil, sudah tampil. Itu ya. Oke. Iya Bu, kenapa nggak pakai Python? Sabar Asani, nanti semester depan ya kita pakai Python. Sekarang terakhir pakai C++. Kenapa diajarkan C++ ini? Kan dari awal sudah kita sampaikan ya, karena basicnya, logikanya, logiknya program, supaya kalian bisa buat flowchart, bisa mengerti pseudocode, bisa mengerti bagaimana membuat program yang baik dan benar, itu memang akan terlihat ketika kita pakai C++. C# juga ada. C# itu juga lebih challenging lagi ya dibanding C++. Itu saya buat aplikasi untuk mendeteksi plagiarisme pakai C# itu nyahok juga ya ngerjain aplikasinya. Enak pakai Python memang. Nah, itu alasannya yang pertama. Jadi memang bagaimana caranya menumbuhkan logika kalian itu pakai C++. Karena kalau pakai Python itu sejujurnya tidak melatih cara berpikir kalian, baik terstruktur, algoritma, dan lain-lain. Jadi memang diputuskan pakai C++ dulu. Jadi nanti ketika sudah ini ya terakhir kita pakai C++ di PBO, nanti pindah ke Python sudah gampang sekali, tidak usah khawatir ribet seperti C++. Oke ya, saya pikir itu untuk hari ini karena sudah pas ya jam 17.37. Kita lanjutkan hari Selasa depan. Jadi saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu.